Baik, kita mulai untuk persidangan secara onsite, tatap muka. Sidang pemeriksaan sengketa banding dan juga sengketa gugatan oleh Majelis 17A hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dengan rencana umum pemeriksaan sengketa banding gugatan sebanyak 29 berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Adiatama Cipta Cemerlang sebanyak 1 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Di dalam catatan majelis, ini sidang yang ketiga. Agendanya untuk berbanding ya, bisa memberikan penjelasan atas apa-apa yang telah disampaikan oleh pemohon di dalam bantahannya. Ini terbanding secara online ya. Silakan terbanding, sudah disiapkan. Terima kasih Yang Mulia. Sudah kami sampaikan Yang Mulia penjelasan tertulis. Ya, ada yang mau di-highlight? Silakan. Baik Yang Mulia, terbanding akan menanggapi dalil pemohon yang di dalam bantahannya. Yang pertama, pada intinya pemohon ini mendalilkan bahwa SPKTNP tidak dilampirkan LHPU untuk perincian SPKTNP-nya sehingga tidak memenuhi pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Maka menurut pemohon keputusannya tidak sah. Jadi kami bantah dalil tersebut Yang Mulia. Di pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Adpom itu berbunyi badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan. Jadi dalil pemohon banding yang mengharuskan suatu keputusan dilampiri LHPU dengan penjelasan terperinci dan menguraikan alasan penetapan secara detail itu tidak tepat Yang Mulia, karena pasal 9 ayat 3 ini hanya mewajibkan untuk mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan, di mana di dalamnya di SPKTNP terbanding tersebut SPKTNP 115 di dalamnya itu sudah jelas menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 17 Tahun 2006. Jadi terbanding telah mencantumkan dasar kewenangan dan dasar hukum dalam melakukan penetapan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Adpom tersebut. Kemudian dalil pemohon bahwa SPKTNP tidak memenuhi pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di sini pasal 52 ayat 1 menyatakan syarat sahnya keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, B. Dibuat sesuai prosedur, dan C. Substansi sesuai dengan objek keputusan. Jadi keputusan terbanding ini setelah memenuhi 3 unsur tersebut Yang Mulia, unsur pasal 52 ayat 1 tersebut, jadi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu atas nama Direktur Jenderal sesuai amanat pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, kemudian dibuat sesuai prosedur itu berdasarkan PMK 78 tahun 2023 tentang penelitian ulang di bidang kepabeanan dan Pertirjen Per 18 BC 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian ulang di bidang kepabeanan. Ini sudah terbanding jelaskan juga dalam SUB Yang Mulia terkait prosedur penetapannya. Kemudian terkait substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Substansi ini terkait sengketanya adalah terkait dengan penetapan tarif yang sesuai dengan objeknya dalam surat penetapan kembali tarif dan aturan kepabeanan. Jadi berdasarkan hal tersebut, SPKTNP 115 ini telah memenuhi ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Adpom. Kemudian dalil pemohon yang menyatakan tidak ada alasan pertimbangan
penyebab terjadinya tagihan sehingga tidak memenuhi pasal 55 ayat 1 Undang-Undang ATPEM sehingga keputusan tidak sah. Jadi di pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menyatakan setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan. SPKTNP terbanding ini telah memenuhi semua pertimbangan tersebut yang mulia. Mulai dari pertimbangan yuridis, ini telah tertuang dalam putusan di mana pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan digunakan sebagai ketentuan yuridisnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan. Kemudian pertimbangan sosiologis ini dengan menerapkan keadilan sosial dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan yang mulia, di mana salah satu pertimbangan dalam memutus ini adalah karena terdapat importasi terhadap barang yang sama, sehingga tidak diskriminatif yang mulia dengan memperhatikan kesetaraan dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Kemudian ada pertimbangan filosofis juga diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip etis yang kuat dengan mempertimbangkan bahwa keputusan ini diarahkan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Kemudian terkait sahnya suatu keputusan yang selalu disinggung oleh pemohon, sahnya suatu keputusan ini diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mulia. Di situ pasal 56 ayat 1 itu menyatakan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf A merupakan keputusan yang tidak sah. Jadi pasal 56 Undang-Undang ATPEM ini menegaskan bahwa keputusan menjadi tidak sah apabila ditetapkan oleh pejabat, bukan oleh pejabat yang berwenang. Namun pada faktanya keputusan terbanding ini ya sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana kami uraikan tadi yang mulia. Jadi sudah menjadi keputusan terbanding ini merupakan keputusan tata usaha negara yang sah jadi yang mulia karena telah memenuhi unsur pasal 52 ayat 1 huruf A tadi. Jadi berdasarkan hal tersebut yang mulia dan berdasarkan penjelasan-penjelasan pada SUB juga, jadi penerbitan keputusan terbanding ini dalam SPKTNP 115 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang mulia. Terima kasih yang mulia, demikian dari terbanding. Ya, tadi sudah disampaikan oleh terbanding apa yang ada di dalam surat banding maupun surat bantahan sudah coba dijelaskan oleh terbanding bagaimana terkait dengan pasal 51, pasal 52, pasal 55, dan pasal 56. Untuk selanjutnya, pemohon ada yang mau disampaikan atau ada hal lain atau ada bukti yang lain, silakan pemohon. Atau mau dipelajari terlebih dahulu untuk nanti diberikan penjelasan sanggahannya secara tertulis, silakan pemohon. Atau mau ditanggapi tertulis sekaligus sebagai simpulan akhir untuk persidangan berikutnya. Majelis, ini penjelasan tertulis ini maksudnya untuk dibantah gitu ya, untuk ditanggapin. Ya, ini bukan ini maksudnya kita kan bicara ini kan bukan terserah atau bagaimana ya, ini kan kita sesuai dengan aturan hukumnya, secara hukum acaranya. Apakah ini kami kalau memang diajukan terus kita buat tanggapan kan gitu, malah baiknya aja gitu majelis. Karena kan dalam surat banding juga kan sudah cukup banyak ya itu kita terangkan bahasanya. Ini kan singkatannya sebenarnya sangat sederhana ya. Itu bahasanya
SPKTNV kita ambil aja, tunjukkan di sini gini. Ya, Ada nggak pertimbangan hukumnya? Yang mana pertimbangan hukumnya ini? ya, Gitu. Mungkin perbanding bisa menunjukkan di mana tertulis itu pertimbangan hukumnya ya, atau alasan atau pertimbangan hukum, pertimbangannya, alasan pertimbangan tentang terjadinya tagihan. Contohnya tagihan karena apa namanya? Disebutkan tagihannya di mana, ada nggak di situ analisisnya yang bisa disebut juga dengan alasan-alasan pertimbangan kalau dalam SUB itu kan gitu. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 huruf 8 salah satu undang-undang tentang penerimaan pajak, yang dimaksud dengan SUB itu kan apa kan gitu. Itu yang ada nggak menanggapi tentang kita punya kan gitu. Jadi alasan-alasannya itu. Yang kedua, perbanding juga sudah mengakuin bahasanya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 18 tahun 2003 itu menyatakan bahasanya memang LHPU itu tidak diserahkan. Itu masih dipertahankan di pengadilan sama terbanding itu. Itu memang itu sesuai dengan aturan hukumnya seperti itu kan gitu. Jadi memang itu tidak diserahkan kepada pemohon banding, dan demikian juga pemohon banding juga sudah menjelaskan bahwasanya memang pemohon banding itu pada saat menerima SPKTN itu tidak ada lampirannya, tidak ada LHPU-nya gitu. Dan itu diakui sama terbanding. Jadi itu salah satu yang sudah tidak perlu kita ini kan ya, ada pengakuan terbanding kan suatu alat bukti yang sah kan gitu, daripada LHPU yang dari terbanding sampai itu mungkin belum tentu alat bukti yang sah karena itu kan diatur kan itu. Mungkin kalau memang ini harus kami tanggapi, nanti majelis siap kita tanggapi kan gitu. Kalau memang ini baik ya, atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pemohon tadi. Ya, pemohon kurang lebih menyampaikan bahwa apa yang ada di dalam surat banding, apa yang sudah disampaikan oleh pemohon di dalam surat bantahan sudah lengkap, dan juga terkait dengan fakta-fakta terkait dengan LHPU dan lain sebagainya juga telah ada di dalam persidangan. Kemudian atas fakta-fakta dan juga dalil-dalil yang ada, nanti seperti apa penerapan hukumnya, nanti majelis akan bermusyawarah ya. Jadi menurut majelis, surat dokumen penjelasan baik lisan dan tertulis yang disampaikan oleh para pihak telah cukup bagi majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini. Jadi untuk hari ini sidang pemeriksaan majelis nyatakan cukup. Terima kasih, Yang Mulia.